Assalamualaikum sahabat elektronik semuanya, kembali lagi dengan Dokter Elektronik Service Cianjur. Nah, untuk kali ini, di video kali ini saya akan mencoba membuat alat charger aki ya, dengan memanfaatkan barang bekas. Nah, di sini saya sudah ada trafo ya. Trafo ini tuh 5 ampere ya. Ini bekas tip kompo ya. Tip kompo kalau nggak salah sih dari Sony ya. Tip komponya. Nah, kali ini sebelum saya membuat alat charger, di sini kan di trafo ini tidak ada keterangan ya, tidak ada data kaki untuk mana yang tegangan primer dan mana untuk yang lilitan sekunder. Nah, di sini untuk yang primer dari segi fisik ini sudah ada perbedaan ya. Sudah ada perbedaan. Di sini ada kaki untuk kabel AC ya. Kabel listrik 220 atau listrik PLN ke sini, dan ini merupakan selektor untuk merubah tegangan inputnya. Nah, seumpamanya kalau di rumahnya itu tidak 220 volt, itu selektor ini bisa dialihkan ya, bisa dirubah. Nah, tentu si saklar ini kalau di Indonesia itu tidak terlalu tidak terlalu berguna. Karena apa? Karena untuk tegangan standar untuk di kita itu minimalnya kan 220 volt. Nah, jadi seumpamanya kalau selektor ini dipindahkan ke yang 110 volt dan kita colokkan ke listrik, nah itu lilitannya akan terbakar gitu ya, over voltage. Nah, jadi selektor ini tetap harus di posisi yang 220 volt itu minimal ya. Nah, cara mengetahuinya gimana? Kalau seumpamanya kalau trapo-trapo di pasaran kan itu ada nama-namanya ya. Di body trafonya ada nama 0, terus 110, 200, 220, 240 dan seterusnya, tergantung jenis trafonya. Nah, kalau ini kan tidak ada. Jadi si selektor ini harus posisinya harus di mana ini? Si selektor ininya harus di mana? Apakah ke sini atau ke sini atau mungkin center ya, di tengah-tengah. Nah, kita akan tes dulu dengan multitester atau apometer. Intinya lilitan yang paling banyak itu pasti tegangannya itu bisa disuplai dengan tegangan yang besar juga. Nah, artinya gini, kalau lilitan semakin banyak, itu resistansi atau tahanannya itu semakin besar juga. Nah, jadi besar kemungkinan kalau misalkan lilitannya banyak atau resistansi atau tahanannya semakin besar, itu semakin aman apabila kita hubungkan langsung dengan arus atau listrik ya, dihubungkan dengan listrik PLN. Nah, kita akan coba tes kaki mana yang merupakan primer ya, atau yang dihubungkan langsung aman ke listrik. Nah, di sini kita di ini aja ya, untuk dioda ini tes. Nah, intinya kita pilih lilitan yang paling besar ya, yang paling besar. Kita pilih yang paling besar. Coba kita di 200K dulu, karena ini kan cuma ada 200K ya. Nah, yang pertama kaki probe hitam atau yang merah, terserah mau terbalik juga nggak apa-apa. Ini di sini ya, sesuai kaki untuk AC-nya nih. Nih. Dan ini diamankan dengan satu buah fuse ya, sikring. Nah, boleh di sini, boleh di sini ya, terserah teman-teman. Nah,
Yang satunya lagi kita cek satu persatu dari kaki ini ya. Contohnya seperti ini. Sini karena 200K itu pasti tidak akan ketahuan ya. Oke, mungkin harus dengan multitester satu lagi. Posisikan di 200 ohm ya. 200 ohm. Nah, kita akan lihat. Nah, kalau ini terhitung 9 ohm ya. 8,8 atau 9 ohm ya. Nah, coba yang ini. Nah, ini 4 ohm. Kecil berarti ini ya. Kalau ini 5,3. Nah, kalau ini 5, 5 ya, 5 ohm. Dan kalau ini itu 0,3 ohm, sangat kecil sekali. Ini tidak mungkin. Nah, ini bisa jadi ini. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 5 terlihat ya di sini resistansi atau tahanan yang paling besar itu di kaki ini ya teman-teman. Di kaki ini nih. Tuh 9,1 ohm. Berarti lilitannya itu banyak ya. Dan ini ternyata terhubung langsung ke kaki AC ya. Kabel AC. Kan ini 1 dan ini 2 ya. Nah, ini ke AC. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya kita pilih lilitan yang paling terbanyak, yaitu kaki ini. Nah, sudah saya katakan tadi, selektor ini sebetulnya untuk di kita ya, di Indonesia itu tidak berguna. Kenapa? Karena tanpa selektor ini pun tetap kita akan memilih jalur yang ini, yang langsung ke ke kaki untuk AC ya, untuk listriknya ke sini. Nah, sini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sudah ketahuan nih, kita langsung sambungkan aja kabel satu ke sini dan satu lagi ke sini ya. Nah, kita langsung sambungkan kabelnya. Saya ambilkan dulu. Nah, ini ya. Kita hubungkan ini untuk netralnya, ini untuk pasanya. Nah, oke, udah kuat. Nah, terus selanjutnya kita beri dioda ya. Kita harus beri dioda. Kenapa? Karena untuk charger aki itu kan butuh arus DC ya. Karena ada min, ada plus ya. Sementara kalau tanpa dioda ini masih tegangan AC atau tegangan bolak-balik ya, belum searah. Dan kita harus searahkan dengan dioda ini. Nah, di sini kita cek dulu nih. Ini kan sudah saya pasang ya. Ini saya masih kira-kira nih, tadinya saya pasang aja di kaki ini gitu ya. Nah, untuk mencas aki itu butuh tegangan 15 volt ya. 15 volt karena kan aki itu tegangannya 12 volt. Kalau diukur dengan multitester itu harus ada 13 lah. Jadi minimalnya untuk mencas aki itu casannya itu harus 14 sampai 15 volt. Itu baru oke ya. Dan sekarang kita akan cek ya, kaki yang keluarannya ini, yang sekunder ini, manakah yang mendekati ke 15 volt. Kita akan gunakan ini di mode AC ya. Nih, mode AC 450.
kita colokkan ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita cek dulu betul apa tidak kakinya yang dua ini. Nah, di sini terbaca 17 ya. 17. Berarti ini coba kita yang ini, ini besar sekali ya, 52, karena ini kan bekas power ya, power speaker, makanya keluarannya itu besar-besar. Ini 34 terlalu besar, ini 10 terlalu kecil ya teman-teman. Kalau disearahkan menggunakan dioda terus dengan apa namanya, dengan elko, itu kisaran 12 lah pas ya, 12 volt, dan itu jelas tidak mungkin, gak mungkin untuk bisa mencas aki ya. Ini cuman ada 5 volt, ini lebih kecil ya. Oh, ini 8. Jadi kita dipilih-pilih aja kaki mana yang memang bisa pas untuk mencas aki ya. Dan kita dapatkan di sinilah 17. Nah, di sini kita kasih dioda. Dan kita ukur setelah dioda jadi berapa. Kita pindahkan ke mode DC. Nah, di mode DC ya, di sini tulisannya DC. Nah, ini untuk kutub plusnya, ini minnya. Tuh, ada 15 volt. Itu sangat pas sekali untuk bisa mencharger aki ya, mau aki motor, aki 12 volt apapun, ini pasti udah mantap nih, 15 volt. Nah, jadi ini udah oke ya, si trapo ini sudah bisa digunakan untuk mencharging aki 12 volt. Nah, selanjutnya kita sambungkan ke modul ini, karena saya mempunyai modul AutoCAD-nya nih. Sebetulnya bisa aja sih langsung min ini langsung dihubungkan ke aki yang min, yang plusnya juga bisa langsung dihubungkan ke yang plus aki. Namun apabila teman-teman semua ingin lebih safety ya, lebih aman lagi, kita bisa gunakan modul AutoCAD ya, AutoCAD charging untuk aki ya, untuk baterai. Jadi apabila sudah terisi penuh, dia akan secara otomatis mengcutnya ya, tidak terus menerus mengisi, karena itu dapat mengakibatkan kerusakan pada aki tersebut. Kecuali ya kita sudah tahu waktunya untuk off, kita cabut dengan manual ya, itu sih tidak apa-apa. Kadang-kadang kan kita lupa gitu ya. Itulah fungsinya AutoCAD ini. Kita akan sambungkan ya. Kita akan sambungkan modul ini ke sini. Ini tuh modul bekas speaker portable ya, yang bisa dicas itu. Yang dalamnya ada aki gitu ya. Yang gede itu bisa dicas. Nah, di sini ini kabel minnya ya. Minnya kita sambungkan ke min dari dioda ini. Ini terus ini jangan yang merah ini ya untuk plusnya ya, karena ini beda jalur nih, bukan yang ini tapi yang ini. Kita solder kabelnya. Oke, ini kita kupas dulu. Ini sementara aja ya. Gak apa-apa nih, agak
belepotan ya, kurang rapih. Nanti kalau sudah berhasil, nanti saya akan rapihkan ini ya. Ini hubungkan ke plus. Oke. Dan kita akan coba kembali. Ini masih mati ya. Dan ini untuk menuju ke akinya nih. Menuju ke aki. Kita akan coba, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nyala ya teman-teman. Jadi LED indikator ini tandanya seperti ini ya. Jika kita hubungkan ini ke aki, yang merah ini akan mati. Dan kalau si aki tersebut penuh, yang merah ini akan hidup. Gitu ya. Kita contohkan seperti ini, udah ada ya keluarnya tuh. Nah, udah ada ya. Di sini saya ada aki 12 volt ya, dengan arus atau kapasitas 4,5 ampere per house. Nah, sini lihat teman-teman, untuk indikatornya terlihat ya. Ini min, kita sambungkan ke min, dan plus kita sambungkan ke plus. Tuh, yang merahnya akan mati. Tuh, yang merahnya akan mati. Nanti setelah aki ini terisi, yang merahnya akan hidup ya. Kita cek berapa ampere ini mengisi ini ya, dengan menggunakan multitester tang ampere ini. Nah, dia terisi dengan arus 1,32 ampere. Kok kecil gitu kan, tidak setara dengan kapasitas ini yang besar ya trafonya. Karena kebetulan si baterai yang ini yang saya contohkan ini tuh sebetulnya sudah ada isinya, sudah terisi ya. Ini tuh sudah terisi sebetulnya. Nah, makanya di sini ampernya itu kecil tuh. Nanti kalau semakin penuh ampernya itu akan semakin menurun, karena dia membacanya tidak perlu membutuhkan ampere yang besar, karena dia sudah dirasa penuh ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kita membuat alat charger ini sudah berhasil ya, udah mantap. Nah, kita ukur ya di sini tegangannya berapa. Ya. 15. Ini udah mantap sekali ya teman-teman. Pokoknya dimentok di 15 volt ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi untuk video kali ini, cara memanfaatkan trafo bekas digunakan untuk dibuat untuk charger aki. Jadi seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Intinya bisa hanya sekedar menggunakan dioda saja, ataupun menggunakan AutoCAD ini ya, modul AutoCAD ini. Nah, sama-sama saja intinya kita bisa mencharger aki ini dengan menggunakan trafo bekas ini ya. Intinya harus di atas kapasitas baterai tersebut. Kalau baterai tersebut kapasitasnya 12 volt atau penuhnya itu 13 volt, berarti harus diisi dengan daya di atas kapasitas ini, yaitu dengan 14 sampai 15 volt ya. Terlalu berlebih juga tidak bagus untuk akinya, nanti cepat rusak. Pokoknya standar di 14 sampai 15 volt itu udah maksimal 15 volt ya. Jadi seperti itu teman-teman. Cuman bedanya kalau teman-teman sekalian dilangsungkan ya, misalnya ini minnya, ini plusnya, langsungkan ke aki, itu tidak jadi masalah. Cuman harus diingat, tidak boleh kelupaan ya, tidak boleh lupa untuk
mengoff-kan gitu ya, atau mencabut proses penchargingan ini. Kenapa? Karena dia akan terus diisi gitu kan, meskipun dia udah penuh dia akan terus diisi, dan nanti si baterai ini akan kerepotan ya, akan panas dan nanti elemennya akan rusak. Oke, baik, seperti itu teman-teman sekalian, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar. Jangan lupa dibagikan ke yang lain agar bisa memberikan manfaat untuk orang lain ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe juga agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.